Shalom saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya akan membawakan yaitu firman Tuhan dengan judul Kunci Daud, The Key of David. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami mau menyampaikan kebenaran daripada sabda-Mu. Oleh karena itu, terlebih dahulu, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Berikan otoritas kuasa daripada Allah di tempat yang maha tinggi. Dan berikan Tuhan pembukaan daripada rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Engkau yang buka hati semua yang akan mendengarkan kebenaran daripada sabda-Mu ini, kami serahkan dengan otoritas, yaitu dari tempat yang maha tinggi. Biarlah Roh Kudus akan menjamah, akan mengurapi setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan kebenaran daripada sabda-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan pada saat ini, dan Tuhan yang akan menyertai, yaitu pemberitaan daripada firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 3 ayat 7 sampai ayat 13. Kepada jemaat Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Nah, pada saat ini, pemberitaan firman Tuhan, yaitu mengenai kunci Daud. Nah, berbicara kunci Daud itu yang juga disebut the key of glory, kunci kemuliaan. Berbicara tentang kunci, kalau saudara memegang kunci, itu berarti Anda memiliki otoritas, katakanlah kunci rumah. Anda memiliki otoritas untuk membuka pintu rumah saudara. Kunci mobil, Anda mempunyai otoritas membuka mobil saudara. Nah, yaitu semua yang tergantung siapa yang memegang kunci tersebut. Jemaat Philadelphia, mereka adalah pemegang kunci Daud. Nah, kunci Daud itu artinya kunci untuk membuka pintu kerajaan daripada Raja Daud. Nah, artinya apa? Jemaat Philadelphia, mereka memiliki otoritas membuka atau menutup pintu. Nah, yang dimaksud tadi adalah istana kerajaan daripada Daud.
Nah, di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes 14 ayat 2. Nah, rumah itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku ke sana menyediakan rumah bagimu. Nah, bagi siapa, saudara? Tidak lain bagi saudara dan saya yang percaya, yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka itulah yang dikatakan, aku ke sana, aku menyediakan rumah bagimu. Jadi artinya bagi saudara dan saya yang percaya kepada nama Yesus, kita ini punya rumah, yaitu rumah yang ada di surga. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita yakin Tuhan sudah menyediakan yang kekal. Rumah yang ada di sini bukanlah rumah yang kekal. Rumah yang kekal itulah rumah yang ada di surga. Nah, oleh karena itu, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Bagaimana sikap saudara sebagai orang percaya? Apakah saudara yaitu benar-benar menghargai yang dikatakan kunci daripada Daud, the key of glory, the key of David. Yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki kunci Daud. Orang yang bisa memiliki kunci Daud adalah orang yang setia, orang yang tekun melakukan pekerjaan Tuhan. Wahyu 3 ayat 8a. Di sini dikatakan, aku tahu pekerjaanmu. Berarti apa? Inilah hamba-hamba Tuhan yang selalu dengan tekun, yaitu melakukan pekerjaan Tuhan. Yang melakukan, yaitu pelayanan. Nah, oleh karena itu, mari pada malam hari ini, kita harus menyadari kita menjadi orang-orang yang tekun bekerja. Di dalam surat 2 Timotius 2 ayat 6 dikatakan, seorang petani yang tekun bekerja, dialah yang akan memetik hasil yang dia tabur. Nah, seorang petani, saudara melihat yaitu gambaran seorang petani. Dikatakan petani tekun bekerja. Nah, kalau katakanlah petani itu mogok bekerja, seluruh negeri mogok bekerja, negara itu akan kekurangan pangan. Nah, petani yang tekun bekerja, seperti petani. Saudara coba renungkan petani. Petani itu dari dia dikatakan mengolah tanah terlebih dahulu. Dia membajak tanah. Kita melihat bagaimana pada waktu Elisa ditemukan oleh Elia, dalam posisi dia sedang membajak tanah. Nah, kita melihat petani itu harus mengolah tanah terlebih dahulu. Tanah itu berbicara tentang hati yang keras, harus dibajak terlebih dahulu. Itulah pekerjaan daripada seorang petani, membajak tanah. Kemudian dia akan mengairi, dia akan menaburkan benih. Apakah hanya cukup begitu, saudara, dibiarkan sekian lama, nanti tumbuh sendiri, nanti berbuah sendiri, dan tinggal memetik hasil? Tidak. Petani itu harus selalu menunggu. Petani itu harus selalu merawat tanaman, apalagi kalau sudah keluar buah-buahnya. Petani itu harus menjaga daripada unggas. Nah, saudara yang kami kasih, seorang petani itu tekun selalu melakukan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu mari kita menjadi orang-orang seperti petani yang mau selalu menabur benih. Dikatakan orang yang menabur benih, yang mau berangkat menabur benih dengan menangis akan pulang sambil bersorak-sorai. Nah, kita lihat, saudara, di dalam perjanjian baru, kita melihat contoh
Paulus, orang yang selalu tekun melayani Tuhan. Dari seorang yang mengejar orang-orang Kristen untuk ditangkap, untuk dimasukkan penjara, untuk dibunuh. Itulah nama yang lama yang bernama Saulus. Tapi pada saat Tuhan jamah dia, Tuhan lawat dia pada satu siang dengan terang yang luar biasa. Itulah terang Kristus. Pada waktu Saulus dijamah oleh Tuhan dan dia rebah, maka dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah saudara, kita melihat Saulus bagaimana untuk pertama kali dia dijamah oleh Tuhan. Dan dia akhirnya bertobat dan dia menjadi pelayan Tuhan. Nah saudara, kita melihat bagaimana ketekunan daripada Paulus. Dia berkata, aku harus terus berjuang. Sebagai seorang atlet, aku harus berlari sampai garis akhir, sampai garis finish. Di dalam perjanjian lama, Rut dikatakan orang yang tekun mengumpulkan jelai. Rut adalah merupakan menantu daripada Naomi, yang dia berjalan pulang daripada negerinya, yaitu Moab. Jadi kalau kita lihat Rut ini adalah orang kafir pada awalnya. Tapi dia berkata kepada Naomi, kepada mertuanya, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Bangsamu, bangsaku. Kemana engkau meninggal, di situ aku meninggal. Nah, kita melihat Rut adalah menantu yang setia. Nah, dikatakan bahwa Rut itu tekun. Pegawai-pegawai daripada Boas itu mengatakan, wanita ini dari pagi sampai petang tekun mengumpulkan jelai. Nah, jelai itulah simbol daripada firman Tuhan. Jelai itu adalah makanan, simbol daripada firman Tuhan. Nah, kita lihat saudara, Yusuf pada saat Mesir yang dia pimpin dalam kelimpahan, Yusuf membuat lumbung-lumbung, gudang-gudang yang gede-gede. Maka Yusuf dikatakan menimbun gandum. 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf menimbun gandum. Oh, yang begitu luar biasa sekali banyaknya. Dia masukkan ke dalam gudang, ke dalam lumbung-lumbung daripada negara Mesir yang dia pimpin. Maka kemudian Yusuf dia punya cadangan gandum yang luar biasa. Nah, saatnya pada waktu masa kelaparan, Yusuf punya gandum dan Yusuf menjadi penyalurnya gandum. Nah, saudara yang kami kasihi, biarlah saat ini, saat masa-masa kelimpahan, kita bisa mencari gandum dalam tanda petik, yaitu firman Tuhan. Carilah gandum sebanyak mungkin. Kumpulkan gandum sebanyak mungkin. Dan timbunlah, yaitu dalam gudang itulah lubuk hati saudara dan saya. Kita punya reservoir, punya cadangan, yaitu gandum yang banyak, yaitu perkataan Tuhan yang banyak. Ya, di mana satu saat kita akan punya cadangan. Nah, yang kedua, saudara, yaitu siapa yang bisa memiliki kunci Daud. Yang kedua adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Kita lihat, saudara, mereka yang mentaati, yang menuruti perkataan Tuhan. Dikatakan bahwa kalau mereka mentaati, menuruti perkataan Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan melindungi. Yang pertama dikatakan, aku telah membukakan pintu bagimu. Nah,
Pintu ini, pintu apa saudara? Itulah pintu kerajaan surga. Bagi orang yang taat kepada perkataan Tuhan, maka dikatakan pintu itu telah terbuka lebar-lebar bagi mereka yang taat kepada firman Tuhan. Yang kedua dikatakan mereka dilindungi. Inilah yang luar biasa. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya, biarlah kita mau tunduk, mau taat. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa mentaati perkataan Tuhan? Kita bisa taat kalau kita punya kerendahan hati. Kalau saudara tidak bisa taat kepada firman, itu artinya Anda menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Saudara bisa taat kepada firman Tuhan kalau engkau punya kerendahan hati. Nah, oleh karena itu, itulah tolok ukurnya. Itulah saudara yang telah mendengarkan firman. Saudara mendengar gampang, tapi untuk mentaati Anda butuh kerendahan hati. Nah, teladannya siapa saudara? Anda melihat teladan seorang katakanlah hamba Tuhan. Seringkali kita bisa kecewa. Seorang hamba Tuhan bisa mengecewakan. Tapi kalau teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, nah, saudara dan saya tidak akan pernah kecewa. Teladannya adalah taat sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dia mentaati perintah Bapaknya. Dia rela menderita. Dia Allah yang menjelma sebagai manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan kemudian dia taat sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Nah, inilah keteladanan daripada Kristus. Dia bisa, dia mampu, karena apa? Dia mengosongkan dirinya. Dia Allah yang menjelma sebagai manusia, yang sudah mengosongkan dirinya. Saudara, seringkali atribut yang dimiliki oleh manusia, mungkin itu harta, mungkin itu titel-titel seseorang, mungkin dia sudah S2, S3, dan yang lain-lain. Dia begitu bangga. Itu menghambat, itu membuat dia tidak bisa punya kerendahan hati. Tapi Tuhan Yesus yang Allah menjelma sebagai manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dia membuang semua atribut, dan dia rela sampai mati. Yang ketiga, saudara. Nah, jemaat Philadelphia, itulah jemaat yang memiliki kasih persaudaraan. Nah, kasih persaudaraan itulah kasih filio. Nah, kita melihat, saudara, bahwa kita bukan hanya saja memiliki kasih persaudaraan, tapi kasih agape, kasih dari Allah, yaitu kasih tanpa pamrih. Nah, kepada Simon Petrus, Tuhan bertanya 3 kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan Yesus tanya. Karena apa? Simon, dia pernah gagal. Dia pernah menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, saudara, Simon menangis pada saat dia 3 kali dia menyangkali Tuhan Yesus. Menyadari kasihnya itu kasih filio, kasih persaudaraan. Yang terakhir, yang keempat adalah mereka yang tidak menyangkal nama Tuhan. Tidak menyangkal. Nah, saudara, kata menyangkal itu artinya tidak mengakui. Tidak mengakui. Kalau Simon, dia menyangkali Tuhan, berarti dia tidak mengakui. Dia karena takut. Simon Petrus, dia adalah murid utama
yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tapi sebab hari-hari terakhir menjelang Yesus akan disalibkan, maka Simon, dia menyangkal sampai dia bersumpah, sekali-kali aku tidak mengenal orang tersebut. Orang tersebut itulah Yesus. Itulah gurunya. Itulah yang selama bersama-sama dia 3 tahun setengah. Nah, tepat 3 kali Simon menyangkali Tuhan Yesus, maka dikatakan bahwa di situ ayam berkokok. Dia nangis. Dia menangis. Dia disadarkan bukan melalui firman Tuhan, tapi melalui ayam yang berkokok itulah dia sadar dia sudah menyangkali Tuhan Yesus. Nah, di sisi lain, saudara, kita melihat jemaat Philadelphia yang dikatakan bahwa aku tahu kekuatanmu. Kekuatanmu tidak seberapa. Nah, kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau tidak menyangkal namaku. Berarti kalau tidak seberapa, jemaat Philadelphia itu adalah jemaat yang lemah. Secara fisik dia lemah. Namun dikatakan dia tidak menyangkali nama Yesus. Wanita-wanita, perempuan-perempuan yang mereka ikut jalan salib. Pada waktu itu tidak ada satupun murid-murid yang berani, yaitu mengikuti jalan salib daripada Tuhan Yesus. Tapi wanita-wanita ini selalu ada, yaitu di jalan salib. Selalu matanya tidak pernah lepas daripada penderitaan dan penyaliban Tuhan Yesus di Golgota. Nah, perempuan-perempuan ini tetap mengikuti jalan salib sampai ke Golgota. Mereka lemah secara fisik, saudara. Mereka lemah secara fisik. Namun, hati mereka tabah. Mereka berani. Mereka tidak takut kalau ditangkap dan sebagainya. Mereka tidak takut menyatakan identitas mereka sebagai murid, sebagai orang percaya kepada nama Yesus. Dan inilah perempuan-perempuan yang termasuk Maria Magdalena dan yang lain-lain. Itulah Alkitab mencatat bahwa Maria Magdalena adalah orang yang pertama yang melihat, yang bertemu dengan Yesus yang bangkit daripada maut. Nah, saudara yang kami kasih, biarlah saat ini Anda tetap mengasihi dia, percaya kepada dia. Nah, biarlah kita tetap dalam keadaan apapun, kita tetap percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus kuasanya tidak pernah berubah. Seringkali manusia yang bisa berubah, seringkali orang Kristen yang bisa berubah, tapi Tuhan kuasanya tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berubah. Oleh karena itu, mari saat ini, kalau seringkali kita bisa menyangkali dia, tapi mari kita mau datang, kita mau katakan, Tuhan ampuni aku. Tuhan, biarlah Engkau jamah aku. Engkau memberi kekuatan yang baru kepada aku, untuk aku tetap teguh di dalam nama-Mu. Aku memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh, tidak tergoyahkan, sampai Engkau datang kembali. Mari, jemaat Galilea yang kami kasih, biar saat ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa pada malam hari ini. Kita percaya di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini, kita tidak bisa ibadah secara langsung. Kita hanya beribadah secara online. Tapi mari, iman kita tidak goyah. Iman kita tidak kendor. Kita tetap teguh, yakin, dan percaya bahwa dialah Yesus yang telah bangkit dari maut. Dia akan memberikan juga
kekuatan kepada saudara dan saya. Mari saat ini kalau ada di antara Anda, mungkin engkau lemah, mungkin engkau sakit, mungkin engkau kekurangan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami telah mendengar kebenaran daripada sabda-Mu. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam lubuk hati kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, Engkau berkati kami semua yang telah mendengar akan kebenaran daripada sabda-Mu, dan Engkau yang akan jamah setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau yang selalu kuatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, juga agar situasi dan kondisi, oh Tuhan, gereja-gereja belum bisa beribadah langsung ini. Tuhan, keadaan bisa berubah. Tuhan, gereja-Mu akan bisa beribadah kembali secara langsung. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya. Mari pada saat ini kita akan datang, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami letakkan semuanya, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengangkat roti tinggi-tinggi. Mari kita mau datang kepada Dia. Inilah tubuh Kristus yang hancur di Kalvari, dan Dia rela menderita semuanya karena Dia mengasihi saudara dan saya. Mari sebentar kita akan menerima tubuh Kristus. Kita akan makan tubuh Kristus, dan sebelum kita makan, mari kita mau datang kepada Dia. Kita mau mengakui apa yang belum benar di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, kami datang kepada Engkau. Tuhan, sebelum kami menerima tubuh-Mu, sebelum kami makan, yaitu roti ini, terlebih dahulu Engkau persiapkan kami. Terlebih dahulu, Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Mari. Tuhan Yesus, inilah darah Yesus yang telah tercurah di Kalvari. Sebelum kami minum, Tuhan, terlebih dahulu Engkau kuduskan kami, sucikan kami terlebih dahulu. Dan dialah Engkau yang akan menyertai kami semua anak-anak-Mu. Firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Sungguh Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada malam hari ini. Kami telah mendengar kebenaran daripada sabda-Mu, dan kami telah makan, yaitu tubuh dan darah-Mu. Kami telah bersekutu di dalam nama-Mu Tuhan.
Oh Tuhan, pada malam hari ini, biarlah Tuhan Engkau yang akan menyertai setiap kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan, yang telah bersekutu juga dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau lawat kami setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami di antara anak-anak-Mu, jikalau datang saat ini Tuhan dengan kelemahan tubuh kami, karena sakit, penyakit, oh Tuhan, Engkau jamah mereka yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan, Engkau sembuhkan, Tuhan. Mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Mereka yang lemah, Engkau kuatkan, Tuhan. Oh Tuhan, mereka yang mengalami berbagai-bagai kutuk, Tuhan, mengalami kutuk-kutuk, Tuhan, Engkau telah lepaskan mereka dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami serahkan semua anak-anak-Mu tanpa perkecualian, mereka yang telah mendengar dan bersekutu pada malam hari ini dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau memberikan kami, yaitu, oh Tuhan, satu kemenangan, Tuhan, demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami letakkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.